di tempat di mana Bait Allah 1 dan 2. Persis tempatnya. Masalahnya ada masjid di atas, Al-Aqsa di atas, Dome of the Rock di atas. Karena itulah, maka itu masih menjadi kendala. Kalau sampai Israel atau orang Yahudi membongkar Dome of the Rock dan membangun di sana, itu menjadi memicu perang dunia. Karena warisan Islam yang sangat hebat di Yerusalem akan musnah. Nah sekarang saudara pikir, kalau sampai Iran serang dan dia menargetkan kota tua, begitu Iran membombardir rudalnya menghantam kota Yerusalem tua, maka kemungkinan besar justru Dome of the Rock itu akan hancur. Nah itu namanya merugikan Islam kan? Itulah sebabnya orang Islam di Israel, di Yordania, di Mesir, di Arab Saudi itu mewanti-wanti Iran supaya jangan sembarangan, karena justru ya mungkin secara kebangsaan bisa menghancurkan Israel, tapi secara agama itu menghancurkan satu warisan Islam yang terbesar. Salam teman-teman yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada kesempatan kali ini kita kembali membuka fakta tentang bagaimana perang Israel dan Palestina. Hal ini disampaikan oleh Pendeta Ezra Soru. Dia membuka fakta bagaimana tuduhan-tuduhan Israel, bagaimana tuduhan-tuduhan saudara kita Muslim terhadap Israel. Dan hal ini yang membuat saat ini yang semakin viral, bahkan semakin dibicarakan di sosial media. Lebih jelasnya, mari kita dengarkan bagaimana Ezra Soru menjelaskannya. Berikut ini, Tuhan Yesus memberkati kita. Banyak WA atau pesan dari teman-teman di Indonesia menanyakan bagaimana keadaan Israel. Soalnya mendengar bahwa Israel telah dilululantahkan oleh Iran, telah dihancur leburkan oleh Iran, dan banyak dukungan juga untuk Iran bisa menghancurkan Israel. Dan saya menginap di kota Yerusalem, dan puji Tuhan bahwa sampai pagi ini semua masih keadaannya aman-aman saja, saudara. Ya, kalau kita melihat sebenarnya masyarakat ini atau kota Yerusalem ini tenang-tenang saja. Nah kalau saudara lihat ini pemandangan kota Yerusalem, sepertinya kehidupan berjalan normal seperti biasa. Ini karena baru jam 6 pagi jadi tidak terlalu ramai. Tapi di jalan-jalan kendaraan terus ada. Ya, mungkin saudara lihat ada kendaraan-kendaraan yang lewat di sana. Sepertinya kehidupan berjalan normal dan tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada. Memang benar bahwa ada serangan dari Iran kemarin ya. Tapi sepertinya serangan itu tidaklah menjadi serangan yang berarti. Sepertinya sistem pertahanan udara dari Israel ini terlalu kuat bagi Iran. Ya, mereka mengirimkan ratusan roket dan drone kemarin, tapi mayoritas bisa dihalau oleh sistem pertahanan Israel, dan hanya beberapa saja yang lolos. Tapi itu pun seperti ada yang mengarahkan ke tempat yang lain, sehingga jatuhnya ya di area peternakan yang hanya mempengaruhi sejumlah ternak, jatuh di laut atau jatuh juga di padang, dan menurut informasi terakhir ya hanya melukai seorang gadis saja ya. Jadi tidak sampai membawa korban jiwa. Dan Israel sangat yakin dengan sistem pertahanan udaranya. Belum tahu sampai saat ini Israel berencana membalas atau tidak ya, tapi sepertinya kondisinya aman. Nah saudara lihat di bagian sana ya, ada mobil-mobil dan kehidupan berjalan seperti normal saja. Nah bahkan saya nggak tahu benar atau tidak, tapi saya melihat beberapa berita pagi ini menyatakan bahwa bahkan ada rudal Iran, drone Iran yang melayang, dan justru
tersangkut di kabel listrik, tidak sampai jatuh ya ke bawah ya, nyangkut di kabel listrik, sehingga akhirnya itu menjadi guyonan dari orang-orang di sini ya, bahwa kelihatannya drone-nya Iran ini hanya dianggap mainan saja oleh Israel. Alih-alih menghancurkan Israel, itu hanya dianggap sebagai mainan-mainan biasa saja. Kemarin saya bertemu dengan seorang teman, dia seorang Arab Islam, namanya Shadi ya, dan berbicara dengan dia mengatakan bahwa sebenarnya kalau berbicara tentang perang di sini nih, hidup kami ini hari-hari ini perang. Justru kalau kami bisa damai dalam keadaan yang lama tidak ada perang, itu sesuatu yang tidak normal. Jadi kalau mendengar ada berita perang di sana sini, itu adalah hidup kami. Dan bahkan dia bilang bahwa melihat berita-berita perang, serang sini serang sana di wilayah mereka ini ya, mereka lihat, mereka anggap saja lagi nonton film dan segera berakhir ya. Tidak ada ketakutan sama sekali di dalam hati mereka, karena sama seperti nonton film, mungkin tegang nonton filmnya, tapi beberapa jam kemudian filmnya selesai dan semua keadaan kembali normal. Nah, itu kata Sadi kemarin ya. Jadi boleh saya informasikan saat ini bahwa minimal di kota Yerusalem itu semua aman, semua kehidupan bisa tetap berjalan seperti biasa ya. Demikian juga rekan-rekan Indonesia yang ada di Israel ya, ada banyak juga yang kontak saya karena mereka ada di tempat lain, saya ada di kota Yerusalem. Mereka menanyakan bagaimana kondisi Yerusalem ya, saya bilang aman dan semua kehidupan berjalan normal. Demikian juga aktivitas kami ya, hari ini pun direncanakan berjalan normal. Oke, demikian informasi dari Yerusalem, dan ini boleh menenangkan saudara-saudara, teman-teman yang ada di Indonesia. Walaupun saya tahu juga apa yang saya sampaikan ini akan bikin sejumlah orang greget karena sakit hati, mungkin karena maunya Iran meluluh lantahkan, maunya ketika divideokan ke sana semua gedung sudah runtuh ya, semua sudah kocar-kacir, api sudah menyala-nyala di mana-mana. Tapi sayang mereka harus kecewa. Sistem pertahanan udara Israel terlalu kuat. Kita sudah menyaksikan bagaimana Pendeta Ezra Soru menyampaikan satu tanggapan
terhadap tuduhan-tuduhan saudara kita Muslim terhadap Israel. Bahkan juga tadi kita melihat faktanya bahwa ternyata Israel baik-baik saja. Memang akhir-akhir ini video yang diviralkan itu ternyata tidak nyata ya, tidak benar ya. Karena kenapa? Pendeta Ezra Soru tadi dia memvideokan karena pendeta Ezra Soru berada di Israel. Dan hal ini saya melihat bahwa ternyata umat Israel benar-benar dilindungi Tuhan, dijaga oleh Tuhan, bahkan dilindungi oleh Tuhan dari perang yang besar pun. Ini membuktikan bahwa memang umat pilihan Allah Dia akan selalu jaga. Ya, karena umat Israel adalah anak kesayangannya Tuhan. Meskipun mereka keras kepala, meskipun mereka melakukan kejahatan, tetapi Allah tetap memilih, bahkan Allah tetap menyertai mereka. Ya kan? Di situ kita melihat, bahkan dari perang itu kita melihat bahwa masih banyak umat Israel yang masih hidup. Itu artinya Tuhan melindungi mereka, Tuhan menyertai mereka. Jadi dalam sesuatu tanggapan, marilah kita memberikan tanggapan yang baik, yang positif, supaya orang yang mendengar dia juga menyampaikan sesuatu yang baik terhadap satu negara yang lagi perang saat ini antara Israel dan Palestina. Ya, sekali lagi marilah kita mendukung mereka di dalam doa, semoga perang ini tetap damai, dua negara ini tetap damai, akur, dan marilah kita sebagai umat yang dipilih Tuhan untuk membawa mereka terus di dalam doa.